Shalom, sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya sangat bersuka cita bisa menjumpai Anda kembali dalam pelajaran atau dalam menyampaikan firman Tuhan kali ini. Saya percaya ya, setiap firman yang keluar dari mulut Allah melalui hambanya tidak akan kembali sia-sia. Saudara-saudara sekalian, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, bagi saudara yang belum mensubscribe channel saya, silakan saudara mensubscribe, dan juga saudara bisa tekan tombol lonceng notifikasinya sehingga setiap kali saya membuat video, saudara yang pertama kali menonton atau menikmatinya. Saudara-saudara sekalian, pada kesempatan kali ini firman Tuhan berjudul El Berit. Ya. Kalimat ini atau kata ini El Berit ini jarang disampaikan, saudara. Biasanya umumnya orang terbiasa dengan kata El Gibor. Ini gelar Allah, ya. El Gibor, atau yang paling umum El Shaddai. El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Ya, itu ada lagunya bahkan. El Gibor, Allah yang perkasa. Kemudian ada El Elyon, Allah yang Maha Tinggi. Dan juga ada istilah El Roy. Ini bahasa Ibrani. El itu Allah, Roy itu artinya melihat. Ada juga kata El Shema, ya, Allah yang mendengar. El Da'ah, Allah yang tahu, God has known, Allah yang berpengetahuan. Ya. Juga ada kata El Olam, Allah yang kekal, El Olam. Kemudian El Elohe, Israel. Allah itu adalah Allah Israel. Ya. Nah, saudara sekalian, sekarang ini El Berit. Nah, judul firman Tuhan pada kali ini berjudul El Berit. Apa itu El Berit? El Berit itu artinya Allah yang berjanji. Ya. Allah yang berjanji. Saudara, renungan pertanyaan saya ini. Janji apa yang saudara selalu ingat? Ya, janji Allah apa yang saudara selalu ingat atau yang berkesan buat saudara? Ya, nanti saya akan sampaikan janji Allah yang penting buat kita semua. Ya. Ketika Yesus naik ke surga, kemudian dia memberikan amanat agung, ya, amanat agung, itu dia berjanji apa? Menyertai murid-murid sampai kepada kesudahan zaman atau sampai kepada akhir zaman. Ya. Dia berkata di kalimat terakhir amanat agung, dan ketahuilah, ya, dan ketahuilah, aku, Yesus berkata, menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang namanya senantiasa berarti selalu, ya, bukan Senin, Selasa, ya, beda itu. Tapi ini senantiasa, selalu. Nah, untuk itu kita belajar tentang El Berit. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4. Nah, kalau saudara baca di sini judul perikopnya itu pesan Daud yang terakhir sebelum meninggal. Nah, ini pesannya. Biasanya sebelum orang meninggal ada pesan terakhir. Biasanya pesan itu sangat-sangat penting, ya. Demikian juga ketika Yesus di kayu salib itu ada 7 perkataan Tuhan Yesus yang mempunyai hikmat yang luar biasa, ya, yang kita bisa pelajari terus. Nah, di sini Daud juga berpesan kepada anaknya Salomo sebelum dia meninggal. Karena setelah itu dia meninggal, saudara sekalian. 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 4 dikatakan begini. Ketika saat kematian Daud mendekat, ya, Daud meskipun raja yang berkenan di hadapan Allah itu juga akan menghadapi kematian, ya. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Ini pendahuluan pesannya, ya. Perhatikan ayat 3. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, hukum Taurat, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Ayat 4 terakhir. Dan perhatikan, supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku. Yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia dan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Ini luar biasa, saudara, pesan Daud kepada Salomo anaknya, ya, sebelum dia mati. Inti pesannya, saudara sekalian, supaya Salomo anaknya itu tetap taat dan setia kepada ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuan Allah. Maka janji Allah akan digenapi. Janji Allah kepada Daud atau tentang Daud bahwa kerajaannya tidak akan, ya, kerajaannya akan tetap selama-lamanya kepada keturunan Daud. Nah, saudara sekalian, itu janjinya. Jadi janji Allah kepada keturunan Daud bahwa tata kerajaan Allah itu akan menjadi miliknya turun-temurun. Nah, saudara-saudara sekalian, itu Allah El Berit, Allah yang berjanji, saudara sekalian. Di Alkitab itu dengan jelas menulis tentang El Berit, ya. Contohnya di Hakim-Hakim 9 ayat 46, ya. Itu ada kata El Berit, ya, walaupun disebut Kul El Berit, ya. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk menikmati janji Allah, ya, kita harus taat dan setia mengikuti segala ketetapan, perintah, ya, peraturan, ya, hukum, begitu, saudara sekalian. Nah, janji Allah itu tidak akan terjadi jika kita tidak setia. Ya. Hal itu terjadi, ya, kepada siapa? Salomo, contohnya, ya. Ketika Salomo
tidak setia kepada Allah, kerajaan jadi terpecah. Ya. Hanya sisa satu kerajaan di bawah kepemimpinan keturunan Daud, ya, yaitu anak dari Salomo, Rehabiam. Ya, karena Salomo tidak setia, dia mempunyai banyak gundik, ya, ada 700 istri dan 300 gundik. Ya. Dan dia pada akhir hidupnya menyembah kepada dewa-dewa, saudara sekalian. Dan bukan hanya seperti itu terjadi kepada Salomo, kepada contohnya Eli, Imam Eli, ini jelas. Ya. Nah, contohnya dikatakan begini, 1 Samuel 2 ayat 30 sampai 31, dikatakan begini ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, ini janji Allah kepada Imam Eli, keluargamu dan kaum keturunanmu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang, demikianlah firman Tuhan, jauhkanlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. Ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu. Sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Jadi seterusnya kalau saudara pelajari ya, tentang Imam Eli pada waktu itu, sebelum digantikan sama Samuel, Imam Eli ini tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Anak-anaknya itu hidup dalam kecemaran, dia tidak setia dengan perintah Tuhan, hidupnya dursila, ya, makan persembahan yang dipersembahkan untuk Allah, kemudian juga hidup dalam perzinahan yang sangat parah, ya. Dan yang terjadi dengan keluarga Imam Eli, termasuk Imam Eli, itu mati saudara sekalian, ya, mati dengan sangat mengenaskan, ya. Anak Imam Eli, Hofni dan Pinehas mati saudara dalam peperangan. Kemudian Imam Eli jatuh, ya, di tempat, ya, karena kaget mendengar anaknya meninggal. Nah, saudara sekalian, bukan hanya janji Tuhan kepada Imam Eli tidak terlaksana, tetapi juga kepada Samuel. Samuel tidak setia dengan perintah dan ketetapan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, ya, itu nasib Saul yang tidak setia itu terjadi, saudara. Sebenarnya Saul itu raja yang memang Tuhan pilih, ya. Dikatakan begini, 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Perbuatan apa yang disebut bodoh, saudara sekalian? Tidak setia, tidak taat. Itu perbuatan bodoh, saudara sekalian. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu, itu perbuatan yang bodoh. Yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya, ya, sedianya seharusnya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Itu kan jelas, sedianya janji Tuhan itu kepada Saul itu seperti itu. Ya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi saudara sekalian lihat, karena Saul tidak setia, apa yang terjadi? Ya, Tuhan tolak saudara sekalian. Jadi ketidaktaatan itu adalah perbuatan yang bodoh, bahkan sangat bodoh. Ya. Jangan sampai kita umat perjanjian baru, ya, itu bertindak seperti Saul atau seperti Imam Eli. Ya. Nah, Tuhan berjanji kepada umat pilihannya. Janji apa saudara sekalian? Janji untuk tinggal di langit baru dan bumi baru. Janji untuk tinggal supaya umatnya, anak-anaknya itu tinggal di rumah Bapa di sorga. Itu janji Tuhan buat kita semua. Jadi sorga itu satu-satunya tujuan hidup kita. Bahkan kalau boleh dibilang surga itu satu-satunya tempat tinggal kita. Di bumi gimana Pak? Di bumi kita hanya singgah. Di bumi kita hanya musafir, sementara. Jadi tempat tinggal kita satu-satunya sesungguhnya adalah surga. Itu yang Tuhan janjikan. Di 2 Petrus 3 ayat 13 dikatakan begini. 2 Petrus 3 ayat 13. Ingat ayat 3, 13, 2 Petrus. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi Tuhan menjanjikan umatnya yang percaya, yang setia, itu tinggal di langit yang baru dan bumi yang baru, disingkat dengan LB3, di mana terdapat kebenaran. Di bumi yang lama ini, yang terkutuk ini, ada iblis, ya, bumi yang terkutuk, ya, sehingga kita sulit untuk hidup, ya, bahagia. Makanya kalau saudara hidup di bumi ini kurang bahagia, tidak bahagia, memang bukan rumah kita yang sesungguhnya. Karena rumah kita yang sesungguhnya, yang kita akan mengalami kebahagiaan itu di langit baru, bumi yang baru. Dan sebenarnya saudara sekalian, langit baru dan bumi baru itu bukan hanya di perjanjian baru. Di perjanjian lama, khususnya Yesaya 65 ayat 17, itu judulnya janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Itu judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Sesuai dengan isinya, memang itu janji Tuhan, ya, untuk menyediakan langit baru, bumi baru. Dikatakan gini, ayat 17 Yesaya 65, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Jadi seterusnya bumi yang lama akan dihancurkan sesuai dengan 2 Petrus 3 itu, saudara sekalian. Nanti Tuhan ciptakan langit baru dan bumi yang baru untuk siapa? Umat pilihannya. Untuk siapa? Untuk anaknya. Untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepada Yesus. Itu akan tinggal di langit baru dan bumi yang baru. Sama, Yohanes murid terkasih dari Tuhan Yesus itu melihat langit baru dan bumi yang baru dalam penglihatannya di Pulau Patmos. Di Wahyu pasal 21 ayat 1 dikatakan begini. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Ini
langit baru dan bumi yang baru yang dibicarakan oleh Nabi Yesaya long time ago, berapa puluh tahun yang lalu, saudara sekalian. Ya. Lalu aku melihat langit yang baru, bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Ya. Bumi itu akan menjadi lautan api, akan hancur lebur. Ya. Dan laut pun tidak akan ada lagi. Nah, saudara-saudara sekalian, apa yang kita harus lakukan sementara kita menantikan janji Tuhan yang luar biasa ini? Sama prinsipnya, saudara sekalian, hikmatnya sama. Yaitu di ayat 14 dari 2 Petrus 3 ayat 14. 2 Petrus 3 ayat 14 itu lanjutan dari 2 Petrus 3 ayat 13 yang tadi janji Allah, yaitu menyediakan langit baru dan bumi yang baru. Nah, sementara kita ada di bumi yang sekarang ini, apa yang kita lakukan? Perhatikan, dikatakan gini, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, perhatikan, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Allah. Jadi saudara sekalian, selama kita hidup di bumi ini yang sementara ini, kita harus berusaha, kita harus berjuang. Untuk apa? Kedapatan tak bercacat dan tak bernoda. Ini sesuai dengan Efesus 1 ayat yang keempat. Tuhan memilih kita, menetapkan kita untuk apa? Hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Sambil menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Jadi hidup kudus itu kita harus kejar. Makanya kitab Ibrani mengatakan kejarlah kekudusan. Ya, sebab tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Allah. Jadi saudara sekalian, selama kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, selama kita berada di bumi ini untuk nanti tinggal di rumah Bapa di sorga, sesuai yang Tuhan janjikan di Yohanes pasal 14, kita harus hidup sesuai dengan panggilan Allah, yaitu hidup kudus. Ya, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ya, 1 Tesalonika 4 ayat 7. Barang siapa menolak ini, menolak untuk hidup kudus, dia bukan menolak manusia, tapi menolak Allah. Jadi, saudara sekalian, tidak ada pilihan lain bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disebut anak Allah. Kita harus berusaha, berjuang untuk apa? Masuk melalui pintu yang sesak itu. Pintu yang sesak itu adalah bagaimana hidup kita berkenan, hidup kudus. Kuduslah kamu sebab aku ini kudus. Itu jelas panggilan kita sebagai orang percaya. Jadi kalau selama ini kita hidup amburadul sembarangan, jangan berharap janji Tuhan yaitu untuk kita bisa tinggal di langit baru, bumi baru bisa terwujud. Nggak mungkin, saudara sekalian. Sebab hanya orang-orang salehnya, orang-orang kudusnya yang bisa tinggal bersama dengan Yesus Kristus di rumah abadinya, yaitu di rumah Bapa. Mari saudara sekalian, kita mau berjuang. Ya, sementara kita hidup di bumi ini, jangan pusingkan soal makan, soal minum. Ya, asal ada makanan, pakaian cukup. Jangan pusingkan soal rumah. Kalau rumah masih ngontrak, jangan sampai saudara ngoyoh kemudian korupsi hanya demi mendapatkan uang untuk bisa membeli rumah. Ya, buat apa saudara sekalian punya rumah di bumi ini? Hasil korupsi, hasil kejahatan, saudara nyaman karena bisa membeli rumah dari hasil korupsi, nanti saudara mati binasa. Rumah tidak akan dibawa, saudara sekalian. Yang dibawa adalah iman perbuatan kita, yang akan menyertai kita untuk kita bisa tinggal di rumah Bapa yang kekal. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.